Halo semuanya, balik lagi sama Anto dari tim marketing Jetur Inovasi Kelapa Gading. Saat ini Anto lagi ada di Gias, di ICE BSD. Mau tahu ada mobil baru apa aja di Jetur? Yuk ikutin kita. Mobil yang baru launching di Gias 2026 di Jetur. Jetur. Nah, sekarang kita udah ada di samping Jetur T2 IDM. Coba teman-teman lihat, apa ya bedanya antara Jetur T2 IDM dan Jetur T2 XWD. Ya, kita lihat. Di bagian depannya dia masih memiliki wajah yang sama dengan Jetur T2 XWD. Tapi kalau teman-teman perhatiin, geser ke samping sedikit. Nah, ini dia kelihatan bedanya. Dari bentuk velgnya, kalau di Jetur T2 XWD dia ring 19 dan menggunakan ban yang AT atau all-terrain. Di Jetur T2 IDM dia menggunakan ring 20 dengan bentuk velg yang berbeda dengan Jetur T2 XWD, dibalut dengan ban 255/55 ban HT atau Highway Terrain yang dapat digunakan di semua jalanan yang ada di Indonesia, khususnya di jalanan yang bagus ya. Nah, kenapa berbeda? Karena mobil ini dibekali oleh mesin 1500 cc dan baterai 18,4 kWh yang dengan baterainya saja mobil ini dapat menempuh jarak 100 km. Kalau digabungkan antara mesin 1500 cc dengan full bensin 70 liter dan baterai 18,4 kWh 100%, mobil ini dapat menempuh jarak sekitar 1200 km. Artinya, untuk menempuh jarak tersebut, teman-teman bisa hemat banyak banget. Di bagian pilar C-nya atau di bagian samping kiri, dia ada logo PHEV-nya. Ya. Logo ini menggambarkan bahwa mobil ini menggunakan bensin dan baterai, ya. Lihat di bagian belakangnya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya, apa yang berbeda? Yes, ini dia, ada logo Jeturnya. Kalau di yang XWD dia polos, tapi kalau di yang IDM dia ada logo JT-nya. Dan satu lagi sini dekat. Nah, di bagian samping kalau yang bensin ada logo XWD, tapi kalau di yang IDM ini tersematkan tulisan IDM, ya. Jadi kalau dari luar udah kelihatan banget bedanya antara yang bensin dan yang PHEV. Sekarang ke bagian kanan. Stop dulu. Kita lihat dulu bagian bagasinya. Ya, bukan bagasinya masih sama, dia menggunakan vakum. Tinggal kita buka. Nah, untuk dimensi mobil ini sama dengan dimensi Jetur T2 XWD. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah. Hanya saja di T2 PHEV ini atau T2 IDM ini dia menggunakan baterai. Seperti yang tadi udah Anto jelasin, ya. Dan fungsinya pun sama, masih bisa di lock sehingga tidak membuat pintunya tertutup jika terkena angin atau kesenggol. Dan di bagian sini pun masih ada 2 buah cup holder, dan di bagian kanan kiri atas bawah ini bisa digunakan pengait untuk bikin tenda. Dan di bagian atap juga sama, bisa menampung 300 kg saat kondisi mobil sedang berhenti. Sekarang kita ke bagian samping. Saya lupa belum dibuka. Tidak perlu dibanting, dia sudah menghisap, ya. Sekarang ke bagian sebelah kanan atau di sisi driver. Kalau tadi di sisi penumpang dia ada tempat untuk pengisian bahan bakar bensin, tapi di bagian sebelah kanannya dia ada tempat pengisian untuk listrik. Kalau teman-teman boleh lihat, nah dia sudah menggunakan untuk lubang CCS2 ya pengecasannya. Jadi tempat pengecasan ini bisa digunakan di SPKLU mana saja, oke? Dan dia atasnya bisa AC minimal 7 kWh dan bisa DC juga seperti ini. Oke. Nah. Oke, itu tadi untuk tempat pengecasannya. Lalu pindah lagi. Bagian eksterior udah kita kelilingin, sekarang kita masuk ke dalam. Ikut. Ya. Nah, sekarang Anto udah ada di dalam Jetur T2 IDM. Coba teman-teman lihat, apa yang berbeda dari Jetur T2 XWD?
Ya betul. Kalau kalian lihat di sebelah sini dia menyala. Kalau di Jetour T2 XWD dia flat, tidak ada warnanya dan tidak menyala. Tapi di Jetour T2 IDM lampunya menyala. Oke. Kemudian head unitnya dia masih menggunakan head unit yang sama dengan T2 XWD berukuran 15,6 inch. Ya. Kemudian apa lagi yang berbeda? Betul. Kalau teman-teman lihat tuan transmisinya dia berbentuk kristal, membuat mobil ini kelihatan lebih mewah, ya. Dan mode berkendaranya karena ini 4x2, dia memiliki 4 mode berkendara, yaitu Sport, Eco, Normal, dan Snow. Snow itu lebih digunakan pada saat kendaraan melewati jalanan yang licin, ya. Kemudian juga di bagian sininya ada auto brake hold, kamera, dan ada traction control. Oke, ada pengecasan 50 watt di sini dan ada tempat taruh handphone di sini, ya. Ada penyimpanan tertutup juga di sini, ada penyimpanan terbuka, ada penyimpanan tertutup juga di sini, sama seperti Jetour T2 XWD. Dan speakernya masih dipertahankan menggunakan speaker Sony yang mempunyai 12 titik. Pada saat teman-teman mendengar musik, membuat rasanya seperti teman-teman sedang berada di ruangan orkestra. Karena mobil ini juga memiliki kaca yang double glass sehingga memiliki kekedapan yang sangat bagus. Oke. Nah, posisi berkendaranya memiliki 6 pengaturan kursi, yaitu maju mundur, naik turun, dan sandarannya juga sama, bisa. Nah, ada lumbar supportnya juga teman-teman. Dan di mobil ini juga masih memiliki ventilated seat di kursi penumpang dan kursi drivernya. Memiliki sunroof 64 inch sama seperti Jetour T2 XWD. Ya. Gimana? Teman-teman lebih suka yang 4x2 IDM atau yang XWD? Pokoknya teman-teman kalau mau tanya mobil Jetour, entah itu T2, T1, Desing atau X70 Plus, teman-teman bisa langsung follow Instagram kita di Jetour Inovasi Kelapa Gading, website kita di jetourinnovasikelapa-gading.co.id, atau chat interaktif di nomor WhatsApp ini. Nanti akan langsung disambungin oleh tim marketing kita di Jetour Inovasi Kelapa Gading. Oke, lanjut lagi. Kira-kira apa lagi yang beda teman-teman di sini? Nggak ada yang beda, betul sekali. Feel berkendara nanti akan Anto coba dan Anto review setelah Anto terima unit test drive-nya di dealer. Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, pastiin tonton video ini sampai habis. Sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita ada di baris kedua Jetour T2 IDM. Ya. Untuk baris kedua dia sama seperti Jetour T2 XWD, ya. Memiliki armrest yang ketika ditutup bisa menjadi 3 baris, dan 3 barisnya ini tidak ada perbedaan antara di sisi kanan atau sisi kiri karena dia bangkunya flat dan di tengahnya juga flat. Ya, di tengahnya dia flat ya, rata lantai. Sehingga yang duduk di tengah pun tetap merasa nyaman. Walaupun orang dewasa. Dan headrestnya pun bisa di-adjust sehingga membuat visibilitas tetap nyaman dan rasa duduk juga nyaman. Apalagi yang mau kita lihat? Kemudian juga di bagian bawah masih ada 2 kisi AC seperti Jetour T2 XWD, dan ada 2 buah port charging Type C dan C2C, ya. Ada 2 buah speaker, 2 speaker lagi di atas, ya. Sunroof sangat lega sehingga yang di bagian belakang ataupun di depan tetap bisa menikmati pemandangan yang sama luasnya. Oke. Sekarang kita ke depan lagi untuk tahu promo apa aja yang ada di Gias 2026. Gimana? Udah lihat kan Jetour T2 IDM-nya? Buat teman-teman yang penasaran, datang aja langsung ke Gias, janjian sama tim marketing dari Jetour Inovasi Kelapa Gading, rasain sensasinya melakukan test drive di sini, lihat semua unit Jetour yang ada di sini, dan pastiin teman-teman udah follow juga Instagram kita di @jetourinnovasikelapa-gading, dan kunjungi juga website kita di jetourinnovasi.co.id. Atau kalau teman-teman mau janjian buat test drive, buat lihat promo yang ada di sini, buat lihat semua unit yang ada di sini, bisa langsung hubungin chat interaktif yang ada di bawah ini. Ya, pastiin teman-teman dapat program yang ada di Gias. Untuk T2 IDM, pemesanan di Gias 2026 dapat voucher PPF 22 juta. Lumayan kan? Jangan lupa share video ini dan subscribe juga channel YouTube Jetour Inovasi Kelapa Gading agar kalian gak ketinggalan semua berita terbaru tentang Jetour. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.